Itu yang tadi sudah diucapkan sedikit oleh Adrian Maulana mengenai indahnya matahari terbit dari Puncak Borobudur jadi salah satu cara wisatawan untuk menikmati megahnya Candi Borobudur. Namun tidak banyak yang tahu bahwa kiprah para petugas yang membuat pengunjung candi terbesar di dunia ini nyaman sepanjang hari. Bahkan para penjaga candi ini sudah mulai bekerja sejak dini hari. Candi Borobudur, situs warisan budaya dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah masih berdiri megah meski berumur lebih dari 1000 tahun. Keindahannya menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia datang setiap tahunnya. Salah satu wisata yang memanjakan mata di Borobudur adalah melihat matahari terbit langsung dari puncak candi. Banyaknya pengunjung seperti pedang bermata dua untuk candi yang dibangun abad ke-8 Masehi ini. Karenanya dibutuhkan petugas penjaga khusus. Jam 3 pagi, mereka sudah bersiap dari pos penjagaan zona 1 Borobudur. Ya, tugas kita di sini adalah untuk penertiban pengunjung, berikut dengan untuk keselamatan pengunjung. Karena di sini kita melakukan pengajuan peraturan baru semenjak 2010. UNESCO mengeluarkan peraturan tidak diperbolehkan memanjat, duduk, bersandar maupun menyentuh patung di dalam untuk alasan pelestarian. Nah, di sini kalau lagi pas sunrise seperti ini, kebanyakan para pengunjung sering mengambil tempat lebih tinggi untuk ambil spot lebih bagus. Nah, itu sangat membahayakan, riskan, kemudian untuk pelestarian juga tidak bagus. Pengunjung terkadang tidak tahu jika perbuatannya bisa merusak stupa ataupun relief candi. Stupa-stupa itu dilindungi, jadi nggak boleh disentuh, tidak boleh memanjat. Seandainya dimanjat itu bisa merusak batu-batu dan situs-situsnya yang di stupa maupun di sekelilingnya. Di pelataran candi, petugas pembersih halaman sudah memulai tugasnya. Area seluas 1,5 hektar inilah yang menjadi tanggung jawab 6 orang penyapu agar Borobudur tetap bersih dan nyaman. Ya, di sini kerja nyapu dari halaman nyampe, kalau lereng dipotong juga lereng juga. Enggak, di atas sudah ada sendiri. Persiapan jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Di lain sudut, 3 petugas membersihkan tumpukan sampah yang dibuang oleh pengunjung. Banyaknya pengunjung memang meninggalkan masalah yang bisa merusak kenyamanan dan kebersihan candi, yaitu sampah. Ini tisu sama bungkus permen dan bungkus minuman. Dari selasar sampai atas ke Stupa Indo yang mana. Pagi hari juga awal bagi petugas pemelihara candi untuk bekerja. Tugas mereka adalah membersihkan batuan, ribuan panel relief, ratusan arca, hingga stupa dari lumut. Terdengar mudah, tapi pekerjaan ini penuh resiko. Mereka harus memanjat hingga ke puncak stupa agar situs dengan 504 stupa ini tetap terawat. Kalau tingkat kesulitannya kalau pas manjat-manjat yang di atas, Mbak. Jadi resikonya nanti kalau bisa jatuh. Selain itu, Borobudur memiliki 1.460 relief sepanjang 6 km lebih yang memerlukan keahlian khusus untuk membersihkannya. Ya mungkin bagian relief. Soalnya kalau bagian relief itu kalau pembersihannya itu pakai sapu lidi biar nggak merusak relief. Memang tidak boleh sembarang orang menyentuh dan membersihkan batuan candi ini. Ada pelatihan khusus bagi mereka yang ditugaskan untuk membersihkan bagian relief dan stupa candi. Dalam pembersihan ya, khususnya dalam pemeliharaan Candi Borobudur ini memang perlu langkah-langkah teknis dalam melakukan pembersihan, baik itu pembersihan basah maupun pembersihan kering. Mengingat Candi Borobudur itu sendiri merupakan warisan budaya dunia ya. Jadi kita tidak bisa melakukan pembersihan secara sembarangan. Berbekal sapu lidi mini dan sebuah pinset dengan teliti, mereka membersihkan selipan lumut dan rumput di sela-sela batu pahatan. Tingkat kelembutan sapu lidi diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu banyak menggesek batu berusia ribuan tahun ini. Pembersihan ini dinamakan pembersihan kering. Ada lagi metode pembersihan basah dengan cara menyemprotkan air yang telah dipompa ke bagian batuan atau lantai candi.
Tidak boleh mengenai ukiran atau relief sama sekali karena tekanan semprotan air ini bisa meluruhkan ukiran relief. Hambatan terbesar pemeliharaan candi adalah musim hujan. Karena pertumbuhan mikroorganisme di musim hujan lebih cepat, sehingga candi lebih cepat kotor. Dari merekalah para penjaga Borobudur, kita bisa belajar pentingnya menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah yang terukir indah di bumi pertiwi. Fianti Isyana, Bayu Pamungkas melaporkan untuk NET. Nah itu dia, penting sekali biar candinya juga tetap cantik, bisa jadi kebanggaan Indonesia. Dan yang paling penting kalau kita ke sana, jangan buang sampah sembarangan. Jangan, jangan. Dan Candi Borobudur itu bisa menjadi simbol bagi orang-orang yang sedang mau memproduksi sesuatu. Kualitas Candi Borobudur itu kan usianya sudah lama sekali. Berabad-abad tahun yang lalu. Nah itu dia, tapi masih berdiri seperti itu. Jadi kalau misalnya bikin produk harus yang berkualitas seperti Candi Borobudur. Dan harus cantik. Yes, cantik seperti Candi Borobudur. Nah, Ada apa nih? iya ada apa? Oh bukan, nggak apa-apa. Kamu apa Adian? Enggak, tadi saya cuma mau ini sedikit menambahkan. Saya bersyukur sekali loh dengan ahli-ahli sejarah. Karena kalau enggak, ada cerita yang bagus kan sering dijadikan di pagelaran kayak wayang namanya Ramayana. Itu kan memang ada tuh di sekeliling relief itu di Candi Borobudur. Yes. Tapi itu kan hanya berupa gambar-gambar saja yang akhirnya bisa dituangkan dalam tulisan dan akhirnya kita bisa baca gitu. Yes. Kalau tidak ada yang bisa menginterpretasikan itu gitu, kita nggak akan pernah tahu tentang sejarah Ramayana itu gitu kan. Iya, betul sekali. Cuma tahu department store ya. Oh my God, Shanas again. Shanas What's udah wrong with mau you shopping today? aja, Bang. Iya, Ya kamu kan, nih. karena saya tahu joggingnya juga sama orang yang angkatannya gimana. Oh, oke. gitu Kalau ya. begitu, iya kalau begitu. Tapi jangan ke sana lah. Departemen store. Mendingan kita ke JFW aja besok. Ya udah, enggak? Iya Jakarta kan? Fashion Week karena nanti Iya. akan hadir tentunya. Tapi untuk sementara tadi udah ngomong tentang Ramayana, berarti nggak jauh-jauh dengan apa yang namanya cerita atau film. Film Iya. apa saja yang kira-kira bisa menjadi inspirasi Anda weekend ini nonton apa? Kita pilihkan 2 film atau bahkan lebih ya. Oke. Tetaplah saksikan Indonesia Morning Show.